Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan maut melibatkan truk Pertamina terjadi di lampu lalu lintas atau traffic light CBD Jalan Alternatif Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin sore dan menewaskan 11 orang. Usai tabrakan maut itu, traffic light tersebut menjadi sorotan lantaran dianggap tak aman bagi pengendara yang melintas. Usai kecelakaan maut antara truk Pertamina dan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 di Jalan Alternatif Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga menewaskan 11 warga, kini traffic light atau lampu lalu lintas di perempatan CBD menjadi sorotan. Pasalnya sejumlah warga menilai traffic light tersebut sangat tidak aman. Salah satu pengguna jalan menyebutkan usai adanya traffic light, Jalan Alternatif Cibubur memang kerap terjadi kecelakaan. Pasalnya jalan yang menurun dan ditambah adanya lampu lalu lintas mengakibatkan peristiwa kecelakaan truk remblong sering terjadi di area ini. Salah satunya tabrakan maut truk Pertamina tersebut. Forum warga Cibubur Lili menjelaskan warga sudah mengajukan ke sejumlah pihak terkait pembongkaran lampu lalu lintas dan menutup kembali median jalan. Namun tidak direspon oleh pemerintah hingga kembali terjadi kecelakaan maut Senin lalu. Pak, menurut Bapak ini lampu merah di sini bahaya gak sih Pak? Bahaya lah Pak, harusnya nggak boleh pakai lampu merah Pak. Karena kan jalannya turunan, di depannya tanjakan. Nah, kalau untuk muatan berat Pak, mana mungkin kekertaan itu mobil besar kan itu. Nah, harusnya long aja jalannya Pak, jangan dikasih lampu merah gitu. Karena sangat bahaya kan Pak di sini Pak, kalau ada lampu merah ya. Menurut infonya, median ini dibuka Januari 2022. Awal tahun ya Pak ya? Iya. Sempat buka tutup Pak? Ini lampu merah ini sebetulnya nggak aktif banget. Dan pengguna, seperti saya komentar itu, kalau merah orang jalan ya ikut jalan semua terus. Dan di sini banyak industri. Kendaraan berat itu banyak banget. Dan tidak bisa semua diatasi dengan rem. Sementara Komisi 5 DPRD Jawa Barat Mulyadi sangat prihatin dengan kejadian kecelakaan hingga menewaskan belasan warga. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang mengkoordinasikan kepada pihak yang bersangkutan terkait lampu lalu lintas dan median jalan yang dibongkar dan menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas di daerah itu. Itu proses bagaimana, proses pembuatan jalan ada median Pak. Nah kemudian median itu kok sekarang sudah tidak ada. Nah median itu adalah bagian untuk pemisah jalan tapi kemudian dibuka. Ada usulan ya Dari pengembang? Ya saya minta didalami dulu nih. Intinya saya kira ya bisa analisa lah teman-teman media ya. Tapi saya minta informasi itu dijelaskan ke masyarakat. Saya kira itu. Ada pesan Pak untuk pengembang? Ya bukan hanya untuk pengembang, untuk seluruh masyarakat ya. Terus kedepankan keselamatan lalu lintas ya. Dan para stakeholder juga terus melakukan koordinasi. Jangan sampai kejadian musibah ini terulang lagi. Dan terpenting buat saya, kedepankan musyawarah lah ya. Jangan sampai mulai udah tutup paten ya Pak ya berarti ya? Kenapa? Berarti pada intinya ini akan ditutup paten lagi ya Pak? Itu tadi saya menunggu laporan dari teman-teman supaya melakukan segera koordinasi lintas stakeholder ya. Pemkotnya, ini kan pertemuan banyak Pemda nih. Ada DKI, Depok, Bekasi, Jakarta. Itu bicara semua. Nah semua pengaturan itu nanti dikondisikan oleh Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek. Direktur Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sigit Irfansyah masih menunggu hasil dari penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait lampu lalu lintas dan median jalan yang dibuka. Pihaknya mengaku tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui hal tersebut. Kan BPD sekarang lagi menunggu kaitan kejadian laka ini, menunggu hasil investigasi dari tim KNKT. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kami dapat draft apakah itu tutupan seperti itu, jadi temporary atau permanen, nanti kita tunggu Pak. Jadi kita tunggu hasilnya karena kan datanya harus lengkap Pak, jadi kebijakannya sama juga pertanyaan tadi, sejarahnya ini mulai dibuka gimana ceritanya karena KNKT lagi menggali itu soal dokumen yang ada itu. Menurut Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilan Oktavia, dari data KNKT, lampu lalu lintas dan median jalan yang diubah dari aslinya terbilang aman. Namun akibat terjadi kecelakaan pada Senin lalu, jalan tersebut jadi evaluasi agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa. Kebetulan tadi hadir dari Komisi 5 ya, kemudian dari BPTJ, kemudian dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, kemudian ada juga dari BUCT Jalan Tol ini. Nah,
saat ini memang ini jalan nasional, tapi saat ini dalam proses pembangunan jalan tol ini, ruas jalan ini sementara di dalam penguasaan BUJT, yaitu CCT. Nah, tapi intinya, karena kita sangat prihatin dengan kejadian kecelakaan kemarin, kita ingin mencari solusi yang terbaik. Nah, kebetulan tadi koordinasi saat ini sedang dievaluasi oleh KNKT, Keselamatan. Nah, ini kita lagi menunggu. Walaupun sekilas tadi malam udah kesini, kami dapat info secara visual menurut KNKT secara geometrik ini masih oke, tapi tentunya perlu diverifikasi dengan data-data ukur yang lebih akurat ya, kemiringan ini, turunan ini, lebar dan sebagainya. Ini sedang dievaluasi. Bisa saja nanti secara geometrik masih aman, tapi misalnya ada tuntutan masyarakat, ada tuntutan ditutup, itu mungkin nanti di forum ini nanti kita akan. Lampu lalu lintas di jalan alternatif Cibubur, tepatnya di perumahan CBD, memang dianggap tidak aman. Sebab lampu merah ini berada pada belokan arah CBD, tidak jauh dari ujung turunan. Kondisi itu membuat pengendara dari arah Jakarta Timur menuju ke Kabupaten Bogor dan Bekasi harus mengerem mendadak lantaran kurang menyadari adanya lampu merah. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.